Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, karena video sebelumnya itu adalah kita membahas terkait trigger, kali ini kita akan membahas terkait Transaction Control Language atau biasa kita sebut adalah TCL. Ini merupakan materi dalam basis data lanjut yang dimana kita pelajari sebelumnya eh, pada semester 4. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sugraha dengan NIM 2403062. Jurusan Teknik Informatika. Jadi, seperti sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu apa itu trigger, maka kita di sini akan membahas apa itu TCL pada PLSQL. Jadi, pengertian TCL tersendiri adalah TCL atau Transaction Control Language adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengatur transaksi di dalam database. TCL berfungsi untuk memastikan bahwa perubahan data berjalan dengan aman, konsisten, dan dapat dikontrol. Oke. Yang kedua, dalam database. Nah, ini adalah penjelasan lanjutannya. Nah, yang kedua adalah dalam database, transaksi adalah sekumpulan proses yang dianggap sebagai satu kesatuan pekerjaan. Nah, misalnya ada transaksi transfer uang bank, update stok barang, atau pemesanan tiket online. Nah, jika salah satu proses itu gagal, maka seluruh proses dapat dibatalkan agar data tetap konsisten. Jadi intinya, TCL itu proses yang berjalan secara satu kesatuan. Jika ada salah satu proses yang gagal dalam proses tersebut, maka prosesnya akan dibatalkan dan data yang sebelumnya sudah terupdate itu akan dikembalikan ke data yang sebelumnya agar data tetap konsisten dan tidak berantakan begitu. Nah, fungsi TCL. Apa itu fungsi TCL? TCL digunakan untuk yang pertama, menyimpan perubahan data secara permanen, membatalkan perubahan data jika terjadi kesalahan, membuat titik penyimpanan sementara, dan menjaga integritas dan konsistensi data database. Menyimpan perubahan data secara permanen atau commit. Biasanya kita sebut dengan perintah commit. Semua perubahan yang dilakukan selama transaksi akan tersimpan secara tetap di dalam database atau di dalam penyimpanan fisik database sehingga tidak bisa dibatalkan lagi oleh sistem. Nah, yang kedua, itu membatalkan perubahan data jika terjadi kesalahan atau rollback. Biasa kita sebut dengan rollback. Jika ditemukan kegagalan atau kesalahan dalam suatu proses, perintah rollback akan mengembalikan seluruh data ke kondisi awal sebelum data tersebut diubah atau data tersebut kita manipulasi dan kita update. Sehingga perubahan yang belum disimpan akan dibuang. Yang ketiga adalah membuat titik penyimpanan sementara, yaitu biasa kita sebut adalah dengan save point. Save point itu memungkinkan Anda menandai titik tertentu di tengah transaksi yang kompleks. Sehingga jika terjadi kesalahan, Anda bisa melakukan pembatalan parsial ke titik tersebut tanpa harus membatalkan seluruh rangkaian transaksi dari awal. Ya, eh, sebelumnya kan kita jelasin bahwasannya TTL ini bergerak secara satu kesatuan. Ketika ada proses yang gagal, maka proses tersebut akan sepenuhnya gagal. Nah, di sini gunanya save point itu agar tidak mengulang lagi dari proses awal. Jadi, ketika sudah mencapai proses tahap kedua, nah save point ini berguna untuk eh, ya kita mengulang lagi dari tahap yang kedua, tidak tidak dari awal gitu. Lalu yang ketiga untuk menjaga integritas dan konsistensi data database. Dengan menggabungkan mekanisme bertransaksi tersebut, database memastikan bahwa data selalu dalam keadaan valid dan sinkron sesuai aturan bisnis, serta terlindungi dari kerusakan akibat gangguan sistem atau input yang tidak angka. Perintah utama TCL ada commit, rollback, save point, dan set transaction. Commit itu menyimpan perubahan secara permanen, rollback membatalkan perubahan transaksi, save point membuat titik aman dalam transaksi, dan set transaction mengatur properti dalam transaksi. Di sini ada save point, ada rollback, ada commit. Penjelasannya, commit digunakan saat kita yakin transaksi berhasil dan ingin menyimpannya secara permanen. Sedangkan rollback digunakan ketika terjadi kesalahan sehingga perubahan harus dibatalkan. Dan save point itu lebih fleksibel karena kita dapat membatalkan sebagian transaksi saja tanpa menghapus seluruh proses transaksi. Begitu. Mari kita ke studi kasus TCL. Kita langsung membuat studi kasusnya. Karena sebelumnya itu kita sudah mempunyai
karena sebelumnya kita sudah mempunyai tabel mahasiswa, maka kita akan langsung buat proses TCLN saja. Kita akan buat perintahnya terlebih dahulu. Kita akan memasukkan mahasiswa use. Ya, kita akan memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa dengan values yaitu 2403062, kita akan memasukkan namanya Lukman Adiatna. Lalu ada jurusan sistem informasi. Oke. Kita buat TCLN dulu. Bikin. Jadi kita langsung mulai di dalam bikin. Kita update. Jadi di sini kita akan mengupdate mahasiswa yang telah kita masukkan tadi, yaitu Lukman Adiatna. Kita update. Kita akan set name ya, atau nama lagi deh, nama deh, nggak apa-apa. Nama sama dengan Lukman Adiatna Pratama. Sini kita, karena ini varchar, maka kita membutuhkan tanda petik string di mana name sama dengan 2403062. Oke. Update. Lalu kita membuat save point untuk menjaga-jaga ketika nama yang kita masukkan itu salah, nama betul. Kita update. Mahasiswa set, kita ubah jurusan. Jadi namanya jurusan sama dengan akuntansi, di mana where name sama dengan 2403062. Lalu kita rollback to alamat betul. Bukan alamat tapi nama betul. Nama betul. Kita update mahasiswa set jurusan sama dengan teknik informatika. Where name 2403062. Nah, kita commit, kita end. Nah, kita jelasin ya. Jadi di sini tuh ada kita studi kasusnya, yaitu kita ingin mengubah tabel ataupun data dari si Lukman Adiatna. Ya. Jadi yang pertama kita adalah mengubah namanya dulu. Yang tadinya ada Lukman Adiatna, kita ubah menjadi Lukman Adiatna Pratama. Oke. Nah, kenapa kita lakukan save point di sini? Karena dirasa nama yang kita masukkan itu sudah betul, makanya kita perlu menambahkan save point. Nah, lalu yang kedua adalah kita mengupdate jurusan. Nah, di sini si admin ataupun pengguna atau user itu salah menginputkan jurusan yang harusnya teknik informatika, malah akuntansi. Nah,
karena proses ini salah dan sudah jalan, maka kita memerlukan rollback. Rollback kemana? Rollback ke save point yang telah kita buat, yaitu nama betul. Nah, nanti data yang akan terlihat itu adalah balik lagi ke Lukman Adiatna Pratama. Jadi bukan mengulang dari awal yaitu Lukman Adiatna, tapi ke Lukman Adiatna Pratama, begitu. Dan ketika sudah rollback ke nama betul yaitu Lukman Adiatna Pratama, kita perbaiki dengan jurusan yang sebenarnya, yaitu jurusan Teknik Informatika. Ini kan salah nih, ini salah, kita rollback ke nama betul, itu save point di sini, yaitu posisi adalah sistem informasi, begitu. Oke, mari kita lihat ya, kita lakukan. Oke, column not allow, entah. Oke, kita select deh, kita select dulu deh, select from mahasiswa. Nah, di sini udah ada dua data kan, itu ada Hafis Nugraha dan Lukman Adiatna, Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Nah, kita akan mengubah si Lukman Adiatna, yaitu namanya dengan jurusannya. Kita langsung bikin, kita mulai aja langsung. Oke, query NIM 2403062. Kenapa nih? Oke, mari kita jalankan, kita lihat thinking. Nah, air procedure successfully completed. Kita lihat lagi, select from, apa sudah yang tadinya sistem informasi apakah sudah berubah menjadi teknik informatika. Ya, sekarang sudah menjadi teknik informatika dan ini sudah menjadi Lukman Adiatna Pratama. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian semua yang membutuhkan pengetahuan terkait TCL ataupun trigger pada PLSQL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.